Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Octavia Ramadhani dengan NIM 612012303223 kelas RA9 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk memenuhi tugas UAS Matematika Bisnis, dosen pengampu Ibu Indina Desta Nugrahayani MM. Baik, di sini ada pengertian fungsi permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi permintaan? Fungsi permintaan atau sering kita sebut dengan demand, yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Permintaan itu tercipta apabila ada keinginan untuk membeli barang atau jasa, tetapi keinginan ini harus disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang atau jasa tersebut. Dan dalam permintaan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kuantitas yang diminta, yang kedua ada keinginan yang disertai kemampuan membayar, dan yang ketiga ada kuantitas yang diinginkan dinyatakan dalam satuan waktu. Baik, di sini ada hukum permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukum permintaan? Hukum permintaan adalah penjelasan bagaimana permintaan itu bekerja. Hukum ini menyatakan bahwa permintaan suatu barang atau jasa kuantitasnya akan lebih banyak jika harga barang atau jasa tersebut harganya turun, dan jika harganya meningkat maka kuantitas permintaan akan menurun. Bentuk umum fungsi permintaan, di mana QD yang berarti quantity itu artinya jumlah barang yang diminta, PD berarti price itu artinya harga barang yang diminta, A itu konstanta, dan B itu gradien atau kemiringan atau koefisien dari PD yang bernilai negatif. Baik, selanjutnya yaitu ada rumus fungsi permintaan, yaitu P diambil P1 sama dengan Q diambil Q1 per P2 diambil P1 sama dengan Q2 diambil Q1, di mana P1 ini artinya harga awal, Q1 artinya kuantitas awal, P2 artinya harga akhir, Q2 artinya kuantitas akhir. Baik, materi selanjutnya yaitu ada pengertian fungsi penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa beberapa banyak barang yang diproduksi. Baik, di sini ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu menyatakan ketika harga barang dan jasa naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik. Dan jika harga barang atau jasa itu turun, maka kuantitas yang ditawarkan pun turun. Bentuk umum fungsi penawaran, di mana A itu konstanta, B itu koefisien, di mana B harus bernilai positif, QS itu jumlah barang yang ditawarkan, dan PS itu harga barang yang ditawarkan. Rumus fungsi penawaran yaitu P diambil P1 sama dengan Q diambil Q1 per P2 diambil P1 sama dengan Q2 diambil Q1, di mana yang P1 itu artinya harga awal, Q1 kuantitas awal, P2 itu artinya harga akhir, dan Q2 itu kuantitas akhir. Linear pada keseimbangan pasar, di mana yang artinya fungsi linear itu adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya itu merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu sama dengan gradien atau kemiringan atau kecondongan, C itu sama dengan konstanta.
Dua bentuk keseimbangan pasar. Yang pertama ada keseimbangan pasar untuk satu macam produk. Jadi, pasar suatu barang dikatakan keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium apabila yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang artinya QD sama dengan QS, yaitu harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, yaitu PD sama dengan PS. Yang kedua yaitu ada keseimbangan pasar untuk dua macam produk, di mana di pasar itu terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi, yang artinya yaitu produk pengganti dan komplementer atau sering disebut dengan produk pelengkap. Di sini ada rumus keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS, di mana QD ini berarti jumlah yang diminta konsumen dan QS berarti jumlah yang ditawarkan produsen. Baik, di sini ada contoh soal yaitu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar. Permintaannya yaitu QD sama dengan 28 diambil P, dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan 8 ditambah P. Berapa harga keseimbangan pasarnya? Jawabannya yaitu keseimbangan pasar terjadi apabila QD sama dengan QS, kita masukkan QD dan QS-nya yaitu 28 diambil P sama dengan 8 ditambah P, yaitu 2P sama dengan 20 dan P sama dengan 10. Dari mana? Dari 20 dibagi 2 yaitu 10. Sehingga Q kita masukkan QD yaitu Q sama dengan 28 diambil P dan Q sama dengan 28 diambil 10 dan Q sama dengan 18. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 10 dan jumlah barang yang ditawarkan Q sama dengan 18. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.